Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alfian Miftahul Huda 192141023 dan saya Triburnama Haji 192141047. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dasar sedekah dan infak. Bisa dicermati melalui PPT yang kami kirim nanti. Untuk konsep dasar sedekah dan infak, yang pertama ada pengertian. Jadi pengertian dari konsep sedekah dan infak ini, yang pertama adalah pengertian sedekah, di mana sedekah diambil dari bahasa Arab sodakoh, berasal dari kata sidik yang berarti kebenaran. Sedekah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah merupakan harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Kemudian pengertian dari infak sendiri adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Secara bahasa, infak berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Selanjutnya adalah dasar hukum. Jadi dasar hukum sedekah tertulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua uang. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sedangkan dasar hukum infak sendiri tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19 yang artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Selain itu, dasar hukum infak juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sebagaimana termaktub dalam bab 1 tentang ketentuan umum, khususnya pasal 1 angka 3 mengatur bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Yang selanjutnya ada rukun dan syarat. Jadi rukun dan syarat sedekah, yang pertama ada yang bersedekah atau pemberi sedekah. Yang kedua ada yang menerima sedekah atau penerima sedekah. Yang ketiga ada yang disedekahkan berupa barang. Kemudian yang keempat ada ijab dan qabul. Hampir sama dengan sedekah, infak, rukun dan syarat infak juga seperti itu. Jadi ada pemberi infak, ada penerima infak, ada barang yang diinfakkan, dan ada penyerahan atau ijab qabul. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai jenis, bentuk-bentuk ataupun tingkatan dari sedekah dan infak. Yang pertama dari bentuk-bentuk sedekah dulu. Bentuk sedekah ada 3, yaitu yang pertama adalah sedekah materi, yaitu bentuk sedekah yang mana seseorang dapat mendermakan atau menyedekahkan barang-barang miliknya kepada orang lain dalam bentuk materi. Misalnya memberi uang, makanan, minuman, ataupun barang lainnya. Yang kedua yaitu sedekah non materi. Bentuk sedekah ini berarti bahwa seseorang dapat bersedekah atau menyedekahkan dengan tanpa mengeluarkan materi ataupun dengan non materi seperti tenaga, pikiran, nasihat, ataupun senyum kepada sesama saudaranya. Kemudian yang ketiga ada sedekah jariah. Sedekah jariah ini adalah sedekah yang terus mengalir pahalanya meskipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia, karena barang yang sudah disedekahkan masih terus dimanfaatkan. Contohnya seperti menyedekahkan hartanya untuk membangun masjid, pesantren, atau pengembangan ilmu ataupun fasilitas umum lainnya. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu tentang infak. Tingkatan infak ada 4. Yang pertama itu ada infak wajib. Hukum infak pertama yaitu wajib. Infak berhukum wajib ini dikeluarkan agar seseorang
yang melakukan tidak mendapat dosa. Contoh infak wajib adalah membayar mas kawin. Bukan hanya mas kawin, contoh lainnya adalah kifarat atau kafarat ataupun denda. Kemudian yang kedua adalah infak sunnah. Jenis infak sunnah ini yang sering kita kerjakan ya dengan tujuan untuk berbagi kebaikan kepada sesama, misalnya ya berinfak untuk keperluan anak yatim ataupun duafa, menolong orang lain yang tertimpa musibah ataupun berinfak di masjid. Kemudian ada infak mubah. Jenis infak ini sering dilakukan. Contohnya seperti memberikan harta untuk kegiatan bercocok tanam atau juga berbisnis. Infak mubah tentu tidak wajib dilakukan. Setiap orang yang melakukannya tidak akan berdosa, namun juga tidak akan mendapat pahala berinfak. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai keutamaan sedekah dan infak. Yang pertama tentang sedekah, tentang keutamaan sedekah. Yang pertama, keutamaan sedekah itu adalah sedekah itu tidak mengurangi harta. Ketika kita bersedekah maka harta tersebut terlihat berkurang, namun kekurangan tersebut akan ditutup dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan yang lain adalah sedekah dapat menghapus dosa. Sedekah ini adalah suatu ibadah yang sangat istimewa. Ia dapat memudahkan kita dalam menghapus dosa-dosa. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Kemudian yang ketiga itu sedekah dapat melipat gandakan pahala. Karena sedekah ini istimewa, salah satunya Allah akan memberikan pahala yang banyak untuk orang-orang yang bersedekah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang membenarkan itu adalah orang yang bersedekah, karena sedekah itu asal katanya adalah sidik yang artinya benar. Kemudian yang keempat ada sedekah itu membersihkan dan menumbuh kembangkan harta. Jika Rasulullah SAW pernah bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Allah pasti akan menambah kemuliaan seseorang yang suka memaafkan dan seseorang yang merendahkan diri karena Allah. Niscaya Allah Maha Mulia lagi Maha Agung. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat lain dari Abu Hurairah pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, pancinglah rezeki kalian dengan bersedekah. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman. Kemudian hadis juga menambah usia, menolak musibah dan keburukan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, sedekah sembunyi-sembunyi meredam kemarahan Tuhan tabaraka wa ta'ala, dan silaturahmi itu menambah usia dan perbuatan baik menolak keburukan. Yang terakhir, keutamaan sedekah itu adalah pahala yang akan mengalir terus menerus, yaitu sedekah jariah tadi ya. Kemudian yang keutamaan infak. Keutamaan infak ini tidak jauh berbeda dengan keutamaan sedekah, yaitu yang pertama ada mendapatkan balasan pahala dari Allah, kemudian didoakan malaikat, dan kemudian Allah juga akan mengganti berlipat-lipat harta yang sudah diinfakkan. Kemudian kita akan membahas mengenai perbedaan antara zakat, infak, sedekah. Nah, untuk perbedaan ini dibagi dalam beberapa. Yang pertama tentang persamaan zakat, infak, dan sedekah. Secara umum persamaan antara zakat, infak, sedekah atau yang biasa disingkat dengan ZIS
ini memiliki kesamaan, yaitu suatu amalan yang sangat-sangat dianjurkan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, selain itu, zakat, infak, sedekah ini merupakan filantropi Islam yang memiliki dua dimensi, yaitu untuk ibadah dan kemudian untuk ekonomi sosial, yaitu yang tujuannya adalah untuk menyejahterakan umat. Kemudian ketiga amalan tersebut juga dapat diberikan berupa materi, itu ya kesamaan antara zakat, infak, dan sedekah. Kemudian untuk perbedaan zakat, infak, sedekah ini dibagi dalam beberapa unsur. Yang pertama dari segi hukum. Dari segi hukum, zakat itu adalah amalan yang wajib yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang sudah memenuhi syarat tertentu. Nah, sedangkan untuk infak dan sedekah itu adalah hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan dan sifatnya pun sukarela, tidak wajib. Kemudian perbedaan yang kedua itu ada di objeknya. Dari segi objek ini, zakat dan infak biasanya ini dilakukan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain atau mendermakan sesuatu kepada orang lain itu dalam bentuk materi, ya, uang, makanan, minuman ataupun barang lainnya. Nah, sedangkan sedekah ini dapat diberikan dengan materi dan non materi seperti senyuman ataupun perbuatan baik. Jadi sedekah ini dapat berupa materi dan non materi. Sedekah ini lebih fleksibel daripada zakat dan infak. Kemudian untuk waktu, dari segi waktu ini zakat dilaksanakan pada waktu tertentu. Zakat fitrah ini wajib dibayarkan selama bulan Ramadan, dan untuk zakat mal ini dibayarkan ketika telah mencapai haul dan nisab ataupun syarat-syarat yang lain. Nah, sedangkan infak dan sedekah ini boleh diberikan kapan saja, tidak terikat pada waktu tertentu, namun dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah ini di waktu sempit ataupun lapang. Kemudian dari segi kadar ataupun tarifnya, zakat ini wajib dibayarkan oleh seorang muslim sebesar 2,5% jika sudah mencapai haul dan nisab. Sedangkan infak dan sedekah tidak ada batasan dalam kadar untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Namun yang pasti itu dianjurkan untuk memberikan barang yang baik-baik. Dan kemudian dalam segi penyalurannya ini zakat ini wajib disalurkan kepada 8 asnaf, ya, yang sudah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Nah, sedangkan untuk infak dan sedekah dalam penyalurannya mengacu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 215, yaitu yang pertama diberikan kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanannya. Cara selanjutnya akan membahas mengenai faktor yang membatalkan sedekah dan infak. Nah, faktor yang membatalkan sedekah dan infak ini hampir mirip, ya. Faktor yang pertama itu adalah mengungkit pemberian kepada orang lain. Nah, ketika kita bersedekah itu kita harus melakukannya dengan ikhlas, dengan mengharapkan ridho Allah SWT, dan lebih baik tidak mengungkit-ungkit apa yang sudah diberikan dan disedekahkan, karena dapat menyakiti hati si penerima yang akan menghilangkan pahala sedekah tersebut. Hal ini seperti yang sudah difirmankan oleh Allah SWT dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 262. Yang kemudian faktor yang membatalkan sedekah dan infak kemudian yaitu menyakiti hati penerima sedekah dan infak. Nah, bersedekah ini jangan sampai menyakiti hati penerima sedekah dan infak dengan memamerkan ataupun mengumbar, karena akan menghilangkan pahala sedekah dan infak tersebut. Sebagaimana Quran surah Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima.
seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riak kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Kemudian faktor yang membatalkan sedekah dan infak selanjutnya yaitu tidak menyembunyikan sedekahnya. Sedekah itu yang pertama yang jelas itu tidak boleh riak. Nah, dan lebih baik ketika kita bersedekah ataupun berinfak itu kita menyembunyikan sedekah dan infak kita. Kemudian yang faktor yang keempat yaitu faktor yang membatalkan sedekah dan infak yang keempat yaitu tidak memberi yang baik-baik. Walaupun kita memberikan sesuatu kepada orang lain, namun dalam memberi itu, memberikan barang ataupun ide itu kita harus memberikan barang dan ide yang baik-baik. Misalnya hasil dari pertanian sebaiknya memberikan hasil atau panen dengan kondisi yang masih bagus. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 267. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.